Oke, selamat siang. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang teknik pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Zulogi. Di sini Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi ini, direkomendasi dari kami dari sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu punya aplikasi lain, silakan dipergunakan. Tapi di sini sebenarnya aplikasi Zulogi ini mirip dengan aplikasi yang sudah sering kita gunakan, yakni Edmodo ataupun di Google Classroom. Tetapi di sini ada kemudahan dan juga fasilitas yang lebih, yakni kita bisa membuat absensi untuk kehadiran siswa-siswi kita. Namun absensi ini memang belum full version, jadi dia belum otomatis. Nanti kita akan melakukan absensi secara manual. Jika ingin melakukan absensi secara otomatis, tentunya kita harus berlangganan dulu dengan aplikasi Zulogi ini. Nah, untuk memulai seperti biasa kita harus buka dulu Google Chrome-nya. Di situ kita cari alamat zulogi.com seperti ini. Nah, di sini ada halaman jika kita sudah melakukan registrasi atau mendaftar di awal, maka kita tinggal login. Tapi kalau belum, kita bisa mendaftar dulu dengan mengklik sign up di sini. Di sini ada 3 pilihan, ada instruktur kalau kita sebagai guru, dan untuk siswa kita akan untuk orang tua siswa. Nah, di sini untuk siswa itu sudah dijelaskan oleh Pak Setia waktu kemarin. Nanti untuk materinya bisa Bapak Ibu share ke siswa melalui grup WA masing-masing. Nah, di sini saya mencoba untuk mendaftar menggunakan instruktur atau guru. Oke, setelah diklik maka kita akan dihadapkan dengan formulir untuk melakukan pendaftaran. Misalkan di sini nama saya adalah Paul Keniten, email address-nya ini saya sudah daftarkan kemarin untuk saya uji coba. Nah, sekarang saya daftarkan lagi email saya lagi satu. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, belum. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini simpan saja, terus kita memilih negara. Jadi kita pilih negara kita yang tercinta ini, yakni negara Indonesia. Lalu kita pilih kota, yakni Denpasar, dan sekolah kita. Di sini sudah didaftarkan oleh Pak Setia, SMKS Teknologi. Kita cari saja di sini. Dia akan muncul teknologi Gerabakti Dewasa. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini banyak sekali sekolah yang sudah terdaftar memanfaatkan aplikasi Zulogi ini, termasuk institut dan juga sekolah-sekolah tinggi lainnya. Oke, kita pilih sekolah kita, SMK Gerabakti. Kita pilih. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke dashboard. Dashboard itu ya tampilan awal dari aplikasi Zulogi ini. Jadi di sini ada upgrade. Jika ingin mengupgrade ke versi yang premium tentunya. Di sini Bapak Ibu akan melihat ada verify account. Jika mulai sana supaya siswa bisa masuk, jadi ini abaikan saja terlebih dahulu. Nanti kita verifikasi melalui email, dan ketika ada siswa yang masuk otomatis dia bisa. Oke, kita masuk ke kursus. Di sini tempat kita untuk membuat kelas. Nah, di sini course, klik course, lalu create course. Ini tujuannya kita membuat satu kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngajarin lebih dari satu kelas, maka silakan membuat course yang sesuai dengan jumlah kelas Bapak Ibu. Oke, misalkan saya ngajar di kelas 11 multimedia.
beberapa pelajaran saya adalah desain grafis percetakan. Terus subjeknya di sini Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan subjek area Bapak Ibu. Kalau saya di sini saya pilih teknologi saja, tapi kalau kita pakai art juga masuk di grafis. Oke, ini untuk level kita pilih sesuai dengan kelas yang kita kejar, ini kelas 11. Kita create. Oke, sini kita sudah berhasil membuat sebuah kelas desain grafis percetakan kelas 12 multimedia. Kembali, jadi sebelum Bapak Ibu membuat materi lebih lanjut, di sini ada tambah materi. Di tambah material maksudnya, jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan folder, menambahkan assessment, jadi untuk membuat tugas, kuis dan lain sebagainya. Itu konsepnya persis seperti Google Classroom. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham, nanti saya cuma jelaskan gimana caranya kita membuat folder, habis itu membuat kuis. Jadi ya sisanya ada link dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu sudah paham karena ini konsepnya sangat mirip dengan Google Classroom. Nah, sebelum kita lanjut membuat material atau materi, alangkah baiknya kita melakukan setting penilaian terlebih dahulu supaya kita bisa nanti nilai yang Bapak Ibu berikan kepada siswa itu otomatis direkap oleh si aplikasi Schoology ini. Oke, caranya adalah kita klik Grade Setup. Nah, di sini di kategori ini Bapak Ibu bisa tambahkan kategori. Nah, kategori yang dimaksud adalah misalkan di sini kita pakai tugas. Terus itu kita pakai, biarkan saja. Oke, kita create tugas. Habis itu kita tambahkan lagi, misalkan ada UTS, itu kita create. Lanjut kita tambahkan lagi, misalkan di sini ada UAS. Nah, jika Bapak Ibu memiliki kriteria atau kategori penilaian lainnya, silakan Bapak Ibu tambahkan di sini. Itu disesuaikan sesuai dengan mata pelajaran atau cara mengajar Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kita bisa menentukan persentase dari penilaian tersebut. Misalkan tugas kita berikan dia persentasenya 20%, terus UAS 40, UTS 40, biar totalnya menjadi 100%. Jadi kita pilih di sini weight kategori. Di sini Bapak Ibu tugas misalkan 20, terus ini 40, ini 40. Jadi pastikan dia 100% karena nanti akan dihitung otomatis di gradebooknya siswa-siswa Bapak Ibu, dihitung berapa persen nilai tugas, berapa persen nilai UAS dan UTS. Jadi ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan nilai kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Ini nilainya ya otomatis kita memberikan nilai berupa numerik, bukan berupa A dan ABC dan lain sebagainya itu. Ini kita hitung nilai akhirnya secara otomatis. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan kalau sudah selesai maka kita pilih save. Jadi save change. Jadi jangan lupa. Nah, oke. Sudah, kita akan lanjut ke pembuatan material. Oke, di sini di add material, Bapak Ibu biasakan itu membuat folder di setiap pertemuan. Jadi biar untuk merapikan masing-masing pertemuan itu harus ada absensi. Habis itu apakah Bapak Ibu memberikan materi atau Bapak Ibu melakukan tes atau pengumpulan tugas. Jadi di dalam folder itu kita nanti lebih mudah, jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya sesuai dengan rencana pembelajaran Bapak Ibu.
Oke, caranya membuat folder ya, di sini kita add material, habis itu kita klik folder. Nah, warnanya silahkan sesuaikan sendiri, bisa warna pink. Terus misalkan di sini kita buat pertemuan 1. Deskripsinya silahkan diisi, ini tanggal, apakah ada batas waktu, tanggal pertemuan ini bisa diakses oleh siswa. Ini publish, pastikan ini di publish. Kalau Bapak Ibu ingin langsung ketika membuat folder ini sudah langsung bisa dilihat oleh siswa-siswi, maka Bapak Ibu pilih publish. Kalau unpublish kita simpan dulu, siswa-siswi belum bisa melihat. Ini apakah kita publish on the start date, jadi kita tentukan kapan ini bisa dilihat oleh siswa-siswi kita. Dan terakhir itu publish during date range, jadi kita tentukan dia dari tanggal berapa sampai tanggal berapa folder ini atau file material kita ini bisa diakses oleh siswa-siswi. Jadi saya di sini pilih yang publish saja. Oke, di sini kita sudah punya folder namanya pertemuan 1. Bapak Ibu silakan dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu silakan membuat yang namanya discussion. Nah, di sini discussion ini fungsinya kita melakukan absensi kepada peserta didik kita. Sebenarnya absensi itu bisa dilakukan secara otomatis jika aplikasi kita ini sudah full version atau kita berlangganan. Tetapi karena belum, maka kita menggunakan diskusi. Jadi kita minta siswa-siswi kita mengetik hadir, atau misalkan kalau Bapak Ibu melakukan live streaming di YouTube atau mengupload video di YouTube, Bapak Ibu bisa menyuruh siswa-siswi Bapak Ibu untuk mendeskripsikan misalkan ringkasan atau apa sih yang dibahas di YouTube tersebut, dijelaskan dengan singkat di diskusi ini, supaya Bapak Ibu mengetahui bahwa memang benar-benar siswa Bapak Ibu sudah menonton atau menyaksikan siaran langsung ataupun video Bapak Ibu yang ada di YouTube. Jadi misalkan di sini kita bikin namanya absensi. Oke. Silakan uraikan materi saya di YouTube gitu misalkan ya. Ini kalau misalkan kita mempublish sebuah quiz, apakah kita isikan nilai atau tidak. Jadi kalau mau menilai dari centang aja ya enable grading, kalau tidak ya nggak usah kita create. Itu absensi. Habis itu kita misalkan sekarang ingin menambahkan sebuah dokumen. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan dokumen berupa PowerPoint atau PDF, silakan Bapak Ibu pilih yang ini, add file link external tool. Ini bisa menambahkan file, menambahkan link atau yang fotos eksternal yang nanti Bapak Ibu bisa nambahkan alamat website dan sebagainya. Jika Bapak Ibu memiliki website pribadi atau website sekolah, silahkan ditambahkan. Oke, di sini saya mencoba menambahkan file misalkan. Oke. Di sini ada ketentuan maksimalnya 215 MB, jadi pastikan file Bapak Ibu tidak di atas itu. Terus kita tambahkan file dan cari file yang akan kita masukkan ke sana atau upload ke sana. Jadi kita cari materi kita, misalkan saya di sini mau masukkan materi psikologi, panduan belajar psikologi. Saya sisipkan, nah habis itu tunggu sampai proses upload selesai. Oke, segitu. Setelah selesai baru kita add. Nah, segitu. Sekarang bagaimana tampilan di siswa? Jadi saya akan mencoba sekarang melihat tampilan atau sudut pandang dari siswa. Saya gunakan aplikasi lain untuk membuka saya sebagai siswa di sana. Siswa nanti akan melakukan atau mendaftar ya melalui aplikasi psikologi juga,
Schoology. Nah, schoology.com. Di sini siswa akan sign up kalau dia belum pernah masuk ke kelas kita, atau login kalau dia sudah pernah kalau sign up kalau dia belum memiliki akun Schoology, login kalau dia sudah memiliki akun Schoology. Kebetulan saya di sini sudah mencoba untuk masuk sebagai siswa menggunakan alamat email sekolah. Jadi saya tinggal login saya. Akan ada tampilan join a course. Jadi siswa Bapak Ibu nanti suruh untuk join, jadi akan dimintai access code. Access code ini didapatkan di aplikasi kita sebelah. Jadi ini aplikasi saya yang sebagai guru ya, bawakan ITN di sini. Nah, di sini ada access code. Access code inilah yang nanti Bapak Ibu harus bagikan kepada siswa-siswi sesuai dengan kelas dan mata pelajarannya masing-masing. Jadi tinggal di copy oleh siswa-siswi Bapak Ibu, habis itu di share di grup, dan siswa-siswi menempel atau pasti di access code ini. Jadi tinggal join. Untuk tutorial tentang siswa sudah dijelaskan oleh Bapak Setia atau Abdu kemarin. Jadi untuk kelas 2 dan kelas 3 nanti tinggal kita share video yang sudah dibuat oleh Pak Setia. Oke, ini tampilan dari siswa. Jadi oke. Di sini ada file absensi yang kemarin kita yang tadi kita sudah buat. Jadi silakan uraian materi di YouTube gitu. Jadi siswa-siswi akan mengetik di sini uraiannya, misalkan tutorial Schoology gitu. Jadi tinggal di post sama si siswa ini. Nah, jadi pastikan anak-anak atau siswa-siswi untuk mengisi formulir absensi ini terlebih dahulu, dan nanti dia akan di sini ada materi, dia akan membaca materi ini. Jadi materi ini akan dibuka oleh siswa dan dibaca. Jadi ini adalah pertemuan pertama kalau kita menggunakan materi dokumen PDF seperti itu. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Sudah bisa dibaca oleh siswa-siswi. Oke, kita sekarang kembali ke sisi guru. Oke. Pertemuan pertama sudah. Sekarang saya ingin membuat pertemuan kedua. Saya buat folder lagi. Caranya sama seperti tadi. Jadi tinggal buat pertemuan 2 seperti itu. Yang di create. Oke, kita buka foldernya. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan membuat file untuk absen, yaitu file discussion. Itu kita gunakan untuk membuat absensi. Judulnya silahkan ketik hadir. Jadi siswa-siswi tinggal mengetik hadir untuk memastikan bahwa dia sudah hadir. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba membuat ulangan menggunakan kuis. Jadi silakan Bapak Ibu membuat kuis di sini. Kalau yang assessment itu dia mengumpul atau mengupload sebuah file seperti di Google Classroom juga ada. Nah, di sini kalau kita kuis maka dia akan membuat mengerjakan soal, baik itu berupa pilihan ganda dan lain sebagainya. Itu sama seperti di Google Classroom. Mungkin saya akan jelaskan sedikit saja karena ini tampilannya sangat mirip dengan Google Classroom. Jadi misalkan ini kita pakai ulangan UTS. Ini kategori, silakan Bapak pilih UTS, S-nya silakan dipilih. Terus ini kalau misalkan Bapak Ibu mau menentukan
kapan tanggal akan dirilis atau di post. Kalau langsung di post ya silahkan di post. Jadi kita create di sini. Kamera saya jatuh. Oke, di sini ada add question. Jadi kita bisa menambahkan soal gitu. Jadi ada multiple choice, ordering dan lain sebagainya, itu matching. Jadi silahkan dipilih true false. Jadi ini sangat mirip dengan Google Classroom. Jadi silahkan dicoba salah satu-satu. Kalau saya nanti coba yang multiple choice, jadi pilihan ganda. Jadi di sini kita menuliskan soalnya, apakah yang dimaksud dengan desain. Misalkan pilihan satu itu karya seni, karya tulis, karya ilmiah, karya sastra. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan opsi, jadi tinggal di add aja opsinya, dia akan nambah lagi satu, otomatis pilihannya ada opsi A, B dan sampai E. Terus di sini kita pilih yang mana correct answer atau jawaban yang benar. Jadi di sini jawaban yang benar adalah karya seni. Terus di sini kita bisa merandom itu kita acak opsinya. Jadi setiap siswa memiliki opsi yang berbeda-beda seperti itu. Terus ini ada poin, jadi berapa poin yang didapatkan oleh siswa di satu soal ini gitu. Misalkan poin yang didapatkan adalah 10. Oke, kita sudah selesai, kita create question. Kita menambahkan soal lagi satu. Terus ini apakah yang dimaksud dengan kamera DSLR? Jadi ini kamera manual, kamera digital, kamera polaroid, kamera PC. Jadi silakan dipilih yang benar. Itu ini cuma sebuah contoh. Saya dengan 10. Sudah kita create question. Oke, di sini kita harus melakukan setting atau pengaturan pada soal kita. Ini sini bisa kita isikan instruksi. Jadi pilihlah jawaban yang paling benar, atau bebas Bapak Ibu silakan isi sendiri. Terus di sini submissionnya kalau kita disable, seperti tadi saya sampaikan, disable itu berarti dia belum bisa diakses. Kalau enable dia sudah bisa diakses semenjak kita save. Terus enable until itu dia bisa diakses sampai kapan. Kalau ini enable from until itu dari kapan sampai kapan. Jadi saya pilih enable. Apakah kita acak? Silakan diisi sendiri mau diacak atau enggak. Terus ada di sini ada time limit. Jadi Bapak Ibu bisa membatasi waktu menjawab soal dari siswa-siswi. Misalkan waktunya 30 menit atau berapa, terserah Bapak Ibu, 1 jam dan lain sebagainya. Ini dia cuma bisa mengisi 1 kali atau 2 kali atau berapa kali. Di sini ada. Jadi kalau saya di sini biasanya kita ulangan atau soal dia cuma bisa diisi 1 kali saja. Terus apakah kita acak soalnya? Sekarang Bapak Ibu mau mengacak atau tidak. Terus di sini ada beberapa soal. Oke, biarkan saja seperti ini. Ini oke. Point value. Jadi berapa nilainya dia? Apakah kita mau tampilkan tentang ke siswa? Jadi kalau sudah kita save. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan review atau melihat tampilan soal kita di sisi siswa. Meskipun Bapak Ibu nggak perlu login menggunakan siswa, tapi Bapak Ibu sudah bisa melihat atau preview. Nah, di sini tampilannya, di sini ada
koefisien 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Di sini juga ada waktu hitungan mundur sesuai dengan waktu yang kita atur tadi. Di sini ada result, nanti result ini artinya siapa yang sudah menjawab seperti itu. Ini ada, kita punya siswa cuma satu, Angka Wirawakti aja siswa saya di sini, dan dia menjawab gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat atau mencoba dari sisi siswa. Nah, ini kita buka tadi aplikasi saya yang sebelah gitu. Di sisi siswa kita buka desain grafis percetakan temuan 2, setelah dibuka, wah ada absen si Wirawakti. Oh, silakan ketik hadir. Oh, saya ketik hadir. Saya post, berarti saya sudah absen. Habis itu dia akan balik lagi. Bawahnya kayaknya ada sesuatu. Oh, ternyata ada UTS. Saya jawab UTS. Saya udah belajar kemarin. Nah, sekarang dia akan menjawab, oh start new. Saya start nih. Saya yakin. Jawab sama dia. Oke. Nah, seperti itu. Oh, waktunya masih banyak nih, tapi saya sudah selesai. Submit sama dia. Tapi kalau waktunya sudah habis, dia belum selesai mengerjakan soal, otomatis disubmit juga. Jadi pastikan anak-anak Bapak Ibu tidak korupsi waktu. Kalau waktunya habis sebelum soal dikerjakan, maka akan disubmit, dan yang belum dikerjakan itu dihitung kosong seperti itu. Apakah anak yakin? Ya, saya yakin. Oke, di sini nilainya dia, 100 saya dapat. Saya pinter. Oke, kita lihat di result dari sisi, ini tadi yang siswa ini udah senang dia udah dapat nilai 100. Sekarang dia udah selesai. Nah, sekarang saya akan kembali menjadi seorang guru. Nah, di sini saya melihat resultnya. Jadi siapa nih yang udah ngerjain? Saya punya siswa 1. Oh, siswa saya ini sudah mengerjakan dan nilainya 100 gitu. Nah, sekarang saya lihat di gradebook. Gradebook ini belum masuk nilainya, berarti kita belum men-setting. Untuk men-setting biar bisa masuk ke gradebook akan saya jelaskan. Ternyata gradebooknya belum terisi nilai, jadi kita harus men-setting di grade setup. Tadi saya kelupaan karena terlalu kepedean mungkin. Jadi sekarang kita setting grade setupnya. Kita kelupaan tadi, bukan kita ya, tapi saya kelupaan tadi. Di sini kita harus setting grading periodnya untuk memasukkan hasil ulangan siswa atau tugas siswa yang kita berikan nilai langsung masuk ke gradebook. Nah, di sini kita pilih edit. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya, kita UTS, tapi kita tidak setting tadi, jadi makanya dia tidak masuk. Nah, sekarang kita bikin setting UAS. Ini kita setting periodnya dari tanggal 16 misalkan ini ya, sampai tanggal 19 gitu, misalkan. Kalau Bapak Ibu inginnya 1 hari ya tanggal 16 seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi grading periodnya. Misalkan tadi saya bikin namanya ulangan untuk penilaian tadi ya, bukan ulangan tapi tugas yang 20% tadi. Nah, di sini periodenya misalkan saya buat tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 gitu. Misalkan saya suruh siswa saya membuat tugas project gitu, jadi dia kerjakan dalam waktu 1 minggu seperti itu. Jadi saya save di sini. Nah, setelah saya save, maka sekarang di sini kita tambah lagi 1 ya, UTS kita tambah
grading period TS nya kita centang saja karena dia sudah masuk, kita sudah buat gitu, tapi kita belum add ya di sana. Jadi di sini juga kita harus tentukan weight-nya. Misalkan ini 20, 40, 40. Sudah, biar dia 100%. Jika sudah, sekarang kita coba lagi membuat material. Nah, karena tadi saya ada kelupaan setting, maka sekarang saya akan membuat contoh soal yang isi essay. Jadi biar kita si guru yang harus memberikan poin gitu. Jadi kita add material, tambah folder, misalkan ini pertemuan 3, warnanya kuning, good. Oke, kita buka foldernya. Seperti biasa kita harus suruh mereka mengisi absensi. Absensi, ketik hadir. Oke, kita create. Terus kita tambahkan quiz lagi. Misalkan di sini namanya adalah UAS semester ganjil. Oke, ini periodenya silakan saya isi ya. UAS, kalau memang Bapak Ibu ingin mengisi periodenya silakan, kalau enggak usah. Nah, terus di sini akan ada tambahan period tadi, karena tadi enggak ada grading period, jadi kita nggak bisa ngisi. Sekarang saya sudah isi, jadi kita bisa isi namanya UAS. Ini faktor yang biarkan saja seperti itu, kita create. Oke, sekarang kita seperti biasa kita menambahkan soal. Misalkan saya memberikan soal pilihan ganda. Contoh ya, jadi misalkan toolsnya ada crop, ada brush, ada stem, terus ada blur. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu ya jawabannya, di HP itu banyak ada crop namanya. Oke, ini random, ini seperti tadi kita isi poin 10 dan atau terserah Bapak Ibu. Terus di sini correct answer-nya kita pastikan sudah, baru kita create question. Setelah itu kita buat question lagi, kita pilih dia short answer atau isi essay question. Ini pilihan essay, jawaban essay. Jadi jelaskan apa ini, jelaskan bukan apakah fungsi dari aplikasi Corel Draw. Nih kita bisa tentukan apakah ada batas maksimal teks yang harus diketikkan oleh siswa. Kalau memang ada, yang nggak usah dicentang. Terus ada sebenarnya di sini di setiap soal itu kita bisa setting dia boleh mengerjakan, kita atur waktunya per soal. Jadi misalkan per soal dia cuma punya waktu 1 menit atau berapa detik, Bapak Ibu bisa setting di sini. Tapi kalau kita pakai total keseluruhan, jadi satu ulangan itu dia kerjakan berapa menit gitu, silahkan. Jadi terserah Bapak Ibu sendiri. Terus di sini gradingnya saya isi 10. Ini nggak usah diisi. Oke, sekarang kita create question. Sudah. Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi siswa. Di sini sisi siswa, dia mau keluar dulu. Cek sama dia, ada pertemuan 3 nih. Masuk lagi pertemuan 3. Seperti biasa dia harus mengabsen. Ketik hadir, post.
Lalu ya ke folder yang tadi. Nah, ada UAS nih, UAS ya, harus menjawab UAS sekarang. Wah, ini kuisnya belum bisa dijawab karena gurunya belum men-setting dia IP about tadi yang saya sampaikan. Jadi kita harus setting dulu. Di sini ada setting. Jadi kalau ada gangguan-gangguan atau salah-salah seperti itu jangan panik, pasti ada jalan. Submission Anda disable, maka otomatis di siswa tidak bisa menjawab atau melihat. Maka kita harus men-enable terlebih dahulu. Oke, ini kita isi aja view submission. Kalau misalkan kita ingin, ini batas waktu misalkan 20 menit. Kalau sudah, kita pilih save. Kita pilih save. Sekarang saya mau masuk ke siswa lagi. Siswa tinggal di WA, refresh, nggak bisa jawab sekarang itu. Refresh sama dia. Oke, di sini akan ada tampilan start new item. Jadi dia klik. Oke, ini ada soal. Berarti jawabnya adalah crop. Gampang sekali. Terus di sini apa fungsi Corel Draw adalah aplikasi pengolah gambar vektor. Segitu deh. Submit. Apakah yakin? Yakin. Oke, ini jawabannya betul. Terus di sini pending. Kenapa pending? Karena dia harus menunggu penilaian dari guru grade belum bisa dilihat sama dia. Oke, si guru sekarang kita lihat. Oke, kita lihat di pertemuan 3 ada UAS. Nah, di sini kita lihat siapa yang sudah menjawab di view tadi, view item. Yang menjawab ada 1, SMK Wirabakti, ini sudah menjawab dia. Di sini Bapak Ibu pilih yang ini, harus view and or edit. Nah, di sini akan tampil, oh ini dia sudah menjawab, benar. Di sini dia sudah menjawab, saya belum memberikan nilai, berarti saya harus memberikan nilai di sini. Misalkan nilainya, wah ini saya kasih nilai 10. Oke, saya save. Kita save. Dan sekarang dia sudah dinilai. Sekarang kita lihat di gradebook, apakah dia muncul. Oke, ternyata dia muncul. Jadi di sini UAS-nya tadi dia muncul, UTS-nya nggak muncul karena kita telat men-setting nilai tadi. Jadi grade setupnya saya kurang setting, makanya dia tidak masuk. Jadi jangan contoh saya, jadi tolong di setting lebih awal. Untuk grade setup ini Bapak Ibu silahkan setting ya, ini Bapak Ibu add semuanya, tambahkan. Dan di sini Bapak Ibu juga harus menambahkan grading period seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Sekarang kita akan melakukan absensi, jadi pengecekan absensi. Sini kita pilih attendance untuk melakukan absensi kepada siswa. Nah, di sini ada merah, biru, dan lain sebagainya. Jadi kalau dia absen nggak masuk, kita isi warna merah. Kalau dia telat seperti ini, kalau dia misi begini, kalau dia hadir centang. Jadi caranya melihat seperti apa? Kita harus melihat di material tadi. Habis itu di pertemuan pertama misalkan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mereka absensi setiap kehadiran supaya enggak menumpuk seperti itu. Jadi setiap pertemuan Bapak Ibu silakan mereka absen. Nah, di sini saya Bakti sudah melakukan komentar di sini di absensi ini, berarti dia masuk. Jadi Bapak Ibu lihat attendance ini, klik kanan, habis itu open link in the tab. Di sini Bapak Ibu berikan bahwa SMK Wirabakti
hadir seperti itu. Nah, kalau misalkan dia tidak ada di sini di komentar ini, maka dia tidak hadir. Nah, kenapa kita melakukan upgrade itu? Karena ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, aplikasi ini belum full version. Jadi kalau sudah full version, dia si siswa sebenarnya bisa melakukan absensi melalui halamannya mereka. Sebagai contoh seperti ini. Ini dari siswa, attendance. Setelah itu, nah ini harusnya dia bisa mengklik absen di sini. Tetapi karena kita belum melakukan upgrade, maka kita tidak bisa melakukan upgrade secara manual. Maka dari itu kita lakukan upgrade seperti tadi ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memiliki siswa ke bawah banyak, jadi itu akan berurut ke bawah. Nah, ini ada badges. Badges itu fungsinya untuk memberikan medali kepada siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi misalkan siswa yang tersebut adalah perfect attendance, jadi dia selalu hadir, kita bisa medali, benar ya, pendengar yang baik dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu ingin membuat medali sendiri, silakan di add medali di sini. Sekian tutorial dari saya untuk pemanfaatan aplikasi Schoology untuk materi ajar. Nah, aplikasi Schoology ini kita gunakan untuk membuat administrasi ulangan maupun soal dan lain sebagainya, memberikan materi ke siswa. Tapi kami mengharapkan Bapak Ibu nanti membuat video pembelajaran seperti yang saya buat sekarang. Nanti Bapak Ibu silakan upload ke YouTube Cengkawira Bakti dengan cara menyetorkan video tersebut minimal 2 minggu 1 video. Dan nanti Bapak Ibu diharapkan atau diwajibkan nanti Bapak kasih kurikulum untuk melakukan live streaming di SMK Wira Bakti dengan menggunakan YouTube SMK Wira Bakti yang nanti akan disediakan tepat di lantai 2 di ruangan rekam yang sudah akan dipersiapkan oleh kita. Dan Bapak Ibu juga bisa nanti melakukan pembelajaran melalui Zoom di ruangan tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan live streaming atau menggunakan Zoom dari rumah, silakan, masing-masing silakan. Tapi yang pasti 1 bulan Bapak Ibu harus pernah melakukan tatap muka melalui virtual, baik itu melakukan dari Zoom atau dari YouTube live streaming atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.